Kita hidup di zaman di mana humor berkembang pesat melalui media sosial, stand-up komedi, meme, dan video viral. Humor ini bisa menjadi alat kritik sosial, tetapi juga rawan berubah menjadi penghinaan atau bullying. Jumpa kembali dalam channel Ikatan Kristen Nusantara. Episode kali ini kita akan membahas tentang ajaran Yesus, tentang humor dan kekuasaan. Sebuah perjalanan reflektif tentang fenomena roasting pada wakil presiden yang viral beberapa waktu yang lalu. Satu etika bercanda di ruang publik, dan bagaimana perspektif etika Kristen bisa memberi makna di tengah arus budaya digital dan politik saat ini. Kita hidup di zaman di mana humor berkembang pesat melalui media sosial, stand-up komedi, meme, dan video viral. Humor ini bisa menjadi alat kritik sosial, tetapi juga rawan berubah menjadi penghinaan atau bullying. Terlebih ketika menyasar figur publik seperti Wakil Presiden Gibran. Hari ini kita akan melihatnya dari beberapa sudut pandang: budaya sosial, etika komunikasi, dan etika Kristen. Mari kita masuk pada humor dan budaya sosial, fungsi dan resiko. Pertama, mari kita lihat humor sebagai bagian budaya sosial. Humor tidak sekedar membuat orang tertawa. Dalam banyak studi budaya, humor dipahami sebagai bentuk komunikasi manusia yang kompleks dan universal. Ia memicu tawa sekaligus menyampaikan kritik sosial dengan cara yang mengena. Humor dapat meringankan pesan serius, memperluas jangkauan kritik, dan mengajak audiens berpikir lebih dalam tentang isu sosial. Namun di sisi lain, humor bersifat roasting, yakni mengejek atau mengolok seseorang, bisa menembus batas-batas sensitivitas ketika tidak dikelola dengan bijak. Di Indonesia, fenomena ini kerap muncul dalam stand-up komedi dan konten digital yang menyasar figur publik sebagai objek candaan atau kritik tajam. Dalam konteks sosial, roasting sering dipandang sebagai cermin sosial yang memunculkan diskusi tentang kekuasaan, tentang kebijakan, dan perilaku elit. Tetapi juga berpotensi menyakiti martabat individu jika tidak disertai batasan etis. Mari kita melihat dalam etika umum. Berger dan Luckman dalam teori konstruksi sosial menunjukkan bahwa humor dan dark jokes adalah bagian dari negosiasi antara ekspresi budaya populer dan nilai tradisional masyarakat. Ketika humor berhubungan dengan isu sensitif seperti politik, ia mencerminkan nilai yang hidup dalam masyarakat dan menantang status quo, tetapi kadang juga memicu konflik nilai. Di satu sisi, kritik melalui humor bisa menjadi kekuatan positif, memperluas diskursus, dan menunjukkan ketegangan dalam struktur sosial. Di sisi lain, bullying verbal atau penghinaan bisa merendahkan martabat orang lain, dan itu jelas melampaui batas kritik yang sehat.
Etika umum dalam komunikasi menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai prinsip penting, baik dalam konteks politik maupun sosial. Kritik yang berfungsi untuk memajukan diskusi dan memperbaiki kesalahan dianggap sah. Sementara penghinaan yang merendahkan identitas personal lebih dekat pada bullying yang tidak etis. Mari kita melihat pada aspek selanjutnya, yaitu etika Kristen. Lalu, bagaimana dengan etika Kristen? Apakah ada nilai teologis yang bisa membantu kita menilai fenomena roasting ini? Di dalam tradisi Kristen sendiri, humor tidak selalu dianggap tabu. Banyak teolog modern melihat bahwa humor, termasuk yang digunakan Yesus dalam bentuk ironi, hiperbola, dan perumpamaan, punya fungsi komunikasi yang kuat untuk menyampaikan pesan moral, bukan semata hiburan. Bahkan dalam Alkitab sendiri, kita dapat menemukan unsur humor melalui ironi, kontradiksi, dan kadang sindiran yang membebaskan pendengar dari pengertian konvensional. Seperti cara Yesus menggunakan perumpamaan yang mengejutkan untuk menantang pola berpikir biasa. Namun penting untuk dicatat bahwa dalam etika Kristen, semua tindakan, termasuk humor, dinilai berdasarkan kasih dan penghormatan pada martabat sesama. Prinsip utama dalam etika Kristen adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Ini berarti kritik harus selalu disampaikan tanpa merendahkan atau membenci orang lain secara pribadi. Ada juga kajian teologis yang menekankan perbedaan antara humor sehat dan humor merusak. Humor yang positif membangun hubungan, sedangkan humor yang merendahkan atau mengejek dapat menjadi korosif atau merusak harmonisasi sosial dan spiritual. Selanjutnya kita akan membahas soal roasting dalam perspektif etika Kristen. Jika kita memadukan etika umum dan etika Kristen, kita perlu bertanya, apakah humor yang digunakan untuk mengkritik pemimpin publik seperti Mas Gibran dilakukan untuk tujuan membangun masyarakat yang lebih baik atau semata mencari sensasi dan kesenangan atas penderitaan orang lain? Etika Kristen akan menekankan bahwa kritik harus bersumber dari kasih, dari kebenaran, dan keinginan untuk memperbaiki, bukan dari kebencian atau keinginan untuk mempermalukan seseorang. Kasih dalam tradisi Kristen bukan sekedar emosi, tetapi tindakan etis yang menghormati martabat sesama dalam komunikasi sehari-hari. Yesus sendiri sering menggunakan bahasa yang mengejutkan atau ironis untuk menegur pemimpin agama dan kekuasaan pada zamannya. Namun tujuannya jelas, memanggil seseorang kepada kebenaran dan keselamatan, bukan untuk menjatuhkan mereka secara pribadi. Pendekatan ini menjadi contoh bagi umat Kristen dalam menyampaikan kritik sosial atau bercanda dengan bijaksana. Kita masuk pada aspek pendekatan etis menghadapi fenomena roasting. Jadi, bagaimana kita bisa bijak menyikapi fenomena roasting politik seperti yang terjadi sekitar figur publik? Pertama, bedakan kritik yang bertujuan memperbaiki versus humor yang semata mengejek martabat pribadi. Kritik yang membangun mempertimbangkan konteks sosial dan moral, bukan hanya reaksi emosional. Kedua,
Kenali perbedaan antara satir etis dan bullying verbal. Etika menuntut kita menghormati nilai martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan dan bagian dari masyarakat. Ketiga, ajak audiens diskusi yang matang. Humor yang sehat bisa membuka pintu refleksi sosial, sedangkan humor yang salah arah bisa memperburuk polarisasi. Terakhir, dalam konteks Kristen, selalu kembali ke prinsip kasih dan kebenaran. Kritik dan humor harus memancarkan nilai yang membawa kehidupan, bukan sekedar viralitas. Fenomena roasting dan humor dalam kehidupan sosial dan politik adalah bagian dari budaya yang kompleks. Namun sebagai komunikator dan warga yang peduli, kita perlu menangkap makna di balik tawa. Apakah humor itu memberikan kritik yang sehat dan etis, atau justru menjatuhkan, merendahkan, dan memecah belah? Dalam tradisi Kristen sendiri, humor bukanlah sesuatu yang dilarang, tetapi harus ditempatkan dalam konteks kasih yang menghormati sesama, sambil tetap mengajak kita merenungkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat. Terima kasih sudah mendengar podcast dalam channel Ikatan Kristen Nusantara. Sampai jumpa di episode berikutnya.